Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Rizkyanti Haris dengan NIM 220903501181. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia internasional. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas studi kasus mengenai GreenTech Innovation atau GTI, sebuah startup energi terbarukan dari California, Amerika Serikat. Setelah sukses di pasar domestik, GTI ingin memperluas operasinya ke dua wilayah baru, yaitu Jerman untuk membuka kantor R&D dan Vietnam untuk mendirikan fasilitas manufaktur. Namun, ekspansi internasional ini tidak lepas dari tantangan manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI. Beberapa tantangan utama yang dihadapi GTI mencakup yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi tenaga kerja di negara baru. Yang kedua, penetapan kompensasi dan tunjangan yang adil. Dan yang terakhir, persiapan budaya bagi manajer ekspatriat dari Amerika Serikat yang belum pernah bekerja di luar negeri. Baik, selanjutnya mari kita bahas satu persatu tantangan ini dan bagaimana GTI sebaiknya mengatasinya. Baik, pertanyaan yang pertama, 3 isu MSDMI yang perlu diperhatikan, di mana 3 isu utama yang perlu dipertimbangkan GTI yaitu yang pertama, perbedaan hukum ketenagakerjaan. Jerman dan Vietnam memiliki aturan ketenagakerjaan yang berbeda jauh dari Amerika Serikat, baik dari sisi kontrak kerja, jam kerja, hingga hak-hak karyawan. Yang kedua, perbedaan budaya kerja, gaya komunikasi di Jerman cenderung langsung dan terstruktur, sementara di Vietnam lebih sopan dan hierarkis. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Yang terakhir yaitu penempatan dan kesiapan ekspatriat. Manajer dari Amerika Serikat harus dipersiapkan secara matang agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan membangun hubungan yang lebih dengan tim lokal. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu saran untuk pelatihan dan integrasi budaya. GTI perlu menyiapkan ekspatriat dengan berikut, yaitu pelatihan pra-keberangkatan berisi wawasan budaya, komunikasi lintas budaya, serta kebiasaan kerja di negara tujuan. Selanjutnya, dukungan adaptasi di lokasi, seperti mentor lokal, komunitas ekspatriat, atau konsultan budaya. Yang terakhir, umpan balik dan monitoring berkala untuk memastikan ekspatriat berkembang dan mampu memimpin secara efektif. Mengapa ini penting? Karena keberhasilan bisnis global bergantung pada kemampuan SDM-nya untuk bekerja lintas budaya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, keadilan kompensasi bagi karyawan lokal. Jika GTI menggunakan Green Rate, yaitu standar gaji lokal, maka langkah-langkah berikut bisa menjaga rasa keadilan, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, jelaskan sistem kompensasi secara terbuka, termasuk alasan perbedaan gaji ekspatriat. Selanjutnya, berikan benefit non-finansial bagi karyawan lokal, seperti pelatihan, kesempatan promosi, dan lingkungan kerja yang mendukung. Terakhir, lakukan peninjauan gaji secara berkala, agar tetap kompetitif dan sesuai kondisi pasar. Selanjutnya yaitu penutup. Itulah cara GTI bisa mengatasi tantangan ekspansi global dari sisi manajemen sumber daya manusia internasional. Intinya, kunci sukses terletak pada pemahaman budaya, sistem lokal, dan strategi SDM yang inklusif. Baik, selanjutnya studi kasus yang kedua. Kali ini kita akan membahas studi kasus tentang Harmony Foods, sebuah perusahaan makanan kemasan asal Amerika Serikat yang sedang melakukan ekspansi internasional.
Mereka berencana membuka pabrik produksi di Tiongkok karena tenaga kerja yang lebih murah dan pasarnya yang besar, serta kantor pemasaran di Australia untuk menjangkau konsumen di kawasan Oseania. Namun, ekspansi ini membawa berbagai tantangan manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI karena perbedaan budaya, hukum ketenaga kerjaan, dan tren teknologi di masing-masing negara. Sekarang kita membahas satu persatu tantangannya, yaitu pertanyaan yang pertama, perbedaan budaya Tiongkok dan Australia berdasarkan Hofstede. Berdasarkan dimensi budaya Hofstede, ada dua perbedaan utama. Yang pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua, Tiongkok tinggi, karyawan lebih menghormati hierarki dan otoritas. Selanjutnya, Australia rendah, hubungan atasan sampai bawahan lebih setara dan informal. Dampaknya di Tiongkok, manajer harus lebih formal dan menjaga struktur. Di Australia, pendekatan yang lebih partisipatif dan terbuka lebih disukai dalam evaluasi kinerja. Selanjutnya, individualisme versus kolektivisme. Di Tiongkok, kolektivistik, keputusan kelompok dan loyalitas terhadap tim sangat penting. Jika di Australia, individualistik, kinerja dan inisiatif pribadi lebih dihargai. Dampaknya, di Tiongkok, jika sistem penilaian kinerja berbasis tim lebih cocok, sedangkan di Australia, manajemen kinerja bisa fokus pada pencapaian personal atau insentif individu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu perbandingan aspek hukum dan politik ketenaga kerjaan. Di Tiongkok, serikat pekerja terpusat dan berafiliasi dengan pemerintah. Regulasi ketat terkait jam kerja, kontrak, dan PHK. PHK memerlukan prosedur hukum yang kompleks dan pesangon sesuai undang-undang. Sedangkan di Australia, serikat pekerja kuat dan independen. Sistem negosiasi kolektif sudah mapan. Proses PHK harus melalui dokumentasi yang jelas, dan pekerja bisa menggugat jika merasa dirugikan. Maka kesimpulannya yaitu Harmony Vote harus lebih hati-hati dalam prosedur PHK di kedua negara, tapi dengan pendekatan berbeda. Di Tiongkok fokus pada kepatuhan hukum dan hubungan formal, sedangkan di Australia fokus komunikasi terbuka dan kerjasama dengan serikat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi global atau AI dalam rekrutmen dan pelatihan. Harmony Vote dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yaitu yang pertama, rekrutmen digital. Gunakan AI dan platform digital untuk menyaring kandidat secara otomatis, baik di Tiongkok maupun di Australia. Sedangkan di Australia, memanfaatkan media sosial dan digital branding karena tren pemasaran digital sangat kuat. Pelatihan online dan e-learning. Di Tiongkok, gunakan pelatihan berbasis video yang terstruktur, disesuaikan dengan budaya belajar dan formal dan kolektif. Di Australia, pelatihan bisa lebih fleksibel dan integratif, mendorong inisiatif pribadi dan diskusi terbuka, di mana tantangannya mencakup terdiri dari yang pertama yaitu perlu disesuaikan dengan budaya lokal agar teknologi benar-benar efektif. Yang kedua, perhatikan juga regulasi perlindungan data di masing-masing negara. Baik, selanjutnya penutup. Jadi, ekspansi Harmony Vote membutuhkan pendekatan manajemen sumber daya manusia yang fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan budaya, hukum, dan tren teknologi di Tiongkok dan Australia. Kunci suksesnya adaptasi, pemahaman lokal, dan pemanfaatan teknologi secara strategi. Baik, itulah tadi dua studi kasus yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.